Puji Tuhan, selamat kita kembali berjumpa di tengah ibadah minggu pada hari Rabu ini. Kita semua patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita dalam menjalankan segala aktivitas kita pada hari ini, dan kita masuk di dalam malam menjelang kita istirahat. Namun sebelumnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat, kasih, dan anugerah Tuhan sepanjang hari yang kami sudah lewati. Kami sudah lalui dengan segala aktivitas kami. Kami boleh ada dan kembali menikmati hari berkat yang penuh luar biasa di mana Tuhan membawa kami dan menuntun kami sampai detik ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, urapi kami semua supaya setiap benih-benih firman Tuhan yang datang kepada kami itu benar-benar boleh menjadi remah dan menjadi makanan jiwa dan roh kami, supaya kami makin dikuatkan di dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan disampaikan itu semua berasal daripada Tuhan dan firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan di ibadah tengah minggu ini saya beri judul, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sambung dengan dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dikatakan bagaimanakah kita akan luput jika lau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang mula-mula dari Tuhan dan oleh mereka kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan ini menjelaskan tentang di mana pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu benar-benar menunjukkan bahwa kasih Allah kepada kita sebagai manusia akan dan dicurahkan bagi kita semua. Saudara, saya memberikan sebuah gambaran. Jika kita menghargai pemberian hadiah dari sahabat kita, maka kita harus menjaganya dengan baik. Ya, jika kita menghargai pemberian hadiah daripada sahabat kita, atau anggaplah itu oleh-oleh dari mana dia bawa, lalu kita hargai. Kita hargai dan mungkin kita juga mengucapkan terima kasih atas pemberian hadiah itu. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terkadang itu dalam prakteknya kita suka teledor dan tidak bisa menjaga hadiah pemberian itu kepada kita dengan baik. Kita tidak menjaga dengan baik, bahkan kita cuek dengan apa yang diberikan oleh teman kita itu. Bahkan kita coba mungkin hanya melepaskan begitu saja di tempat yang mungkin tidak kelihatan, tidak tersentuh, bahkan tidak dirawat. Bahkan juga bisa apa yang diberikan oleh sahabat kita itu mungkin bisa rusak. Karena apa? Karena kita tidak menjaga dan merawatnya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, pengorbanan Kristus kayu salib adalah pengorbanan yang benar-benar dikerjakan dengan kasih dan tulus, ya.
dikerjakan dengan segenap hati, bahwa hati Allah benar-benar ingin dan mau menjangkau kembali manusia yang jatuh di dalam dosa, supaya manusia kembali kepada tempat yang sebenarnya. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini apa yang Allah sampaikan atau Allah berikan kepada kita, yaitu hadiah pengorbanannya di atas kayu salib lewat Yesus Kristus. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kita harus menjaga di dalam diri kita. Kita harus benar-benar menjaga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap remeh pengorbanan Kristus. Gambaran tadi menjadi gambaran yang harus kita pegang baik-baik. Hadiah daripada sahabat kita adalah benar-benar hadiah diberikan kepada kita, untuk kita, dan kita dapat pergunakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga datang ke dalam dunia ini rela menjadi korban di atas kayu salib untuk kita, untuk membebaskan kita. Sadarkah kita bahwa kita pun menerima hadiah itu dengan cuma-cuma dari Allah? Itu hanya pemberian Allah dengan cuma-cuma bagi kita. Kita harus menyadari bahwa kita ditebus oleh darah dan tubuhnya tercabik-cabik di atas kayu salib. Kita ditebus dengan penuh pengorbanan yang luar biasa. Seorang manusia menderita, ya, di atas kayu salib. Seorang yang dikasihi Allah menderita di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia melihat manusia tidak ada jalan keluar lagi untuk kembali kepada jalan yang benar. Tidak ada keselamatan di dunia ini. Tidak ada orang yang bisa menjamin manusia masuk di dalam kerajaan surga selain hanya Yesus Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itu adalah sebuah hadiah bagi kita, saudara. Jangan sia-siakan. Jangan kita biarkan begitu saja lewat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena semua itu adalah hal yang dimana dia kerjakan dengan sikap hati, supaya kita sebagai orang yang beriman benar-benar percaya akan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Karena kita tahu bersama dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, ya. Keselamatan tidak ada kepada siapapun selain hanya kepada Dia, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menjamin kita selamat untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Keselamatan itu kita terima bukan karena kebaikan atau kehebatan kita. Namun, ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, ini semata-mata semua karena anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita tidak mampu membayar dengan uang, dengan harta pengorbanan Kristus. Tapi apa yang dimintakan Tuhan kepada kita adalah kita hanya percaya, kita hanya memelihara, kita hanya berpegang teguh kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu hadiah keselamatan. Itu saja yang harus kita lakukan. Jangan sia-siakan. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menjaga, jangan menyia-nyiakan anugerah tersebut yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Ibrani tadi pasal 2 ayat 3, itu merupakan peringatan terhadap kita semua atau orang-orang yang telah menerima keselamatan, agar sungguh-sungguh menjaga harta pemberian Allah itu, yaitu harta keselamatan, merawatnya dengan baik. Ya, diperbaharui terus, ya.
di dalam kasih, di dalam kita dekat dengan Tuhan, diperbaharui terus dengan dimana kita harus benar-benar taat akan firman Tuhan. Maka sebuah nilai pemberian Allah, keselamatan bagi kita benar-benar terpelihara dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus menjaga dengan teliti, memperhatikan apa kata firman Tuhan, apa yang disampaikan firman Tuhan. Banyak orang malas mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang tidak lagi serius akan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita yang ada di dalam dunia ini, kita diciptakan oleh firman Tuhan. Kita diciptakan oleh perkataan Allah. Kita diciptakan oleh apa yang Allah buat bagi kita. Kita ada di dalam dunia ini, kita diciptakan. Kita ada di dalam dunia ini, kita diberikan oleh Allah sehingga kita ada sampai saat ini. Dan apapun yang kita miliki hari ini, nafas kehidupan, keluarga, usaha dan pekerjaan, dan perjalanan hidup kita, kalau kita ada sampai hari ini semata-mata adalah pemberian Allah kepada kita. Lebih daripada itu, kita ingat bahwa tidak hanya itu yang Allah berikan kepada kita, tapi pengorbanannya pun di atas kayu salib untuk menebus kita, merampas kembali kita daripada segala dosa-dosa yang mengancam hidup kita, kebinasan yang akan menghancurkan hidup kita. Allah relakan Yesus Kristus untuk menebus semuanya itu sehingga kita boleh bebas daripada penghukuman dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan cara seperti itu kita bisa memegang teguh anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan terbawa arus oleh keadaan dunia sekarang ini yang banyak merayu kita, membujuk kita jauh daripada Tuhan. Tapi berpegang teguhlah kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu anugerah. Tidak ada keselamatan, sekali lagi tidak ada keselamatan di siapapun. Orang tua tidak bisa menjamin keselamatan kekal bagi kita. Anak-anak tidak bisa menjamin keselamatan kekal bagi kita. Atau siapapun yang ada di dalam dunia ini, manusia biasa, tidak dapat menjaminkan keselamatan bagi kita. Tidak ada orang kaya atau kita mungkin kaya, tidak bisa menjamin kita masuk surga. Selain hanya kita memelihara apa yang sudah diberikan Yesus Kristus, yaitu anugerah keselamatan lewat pengorbanan di atas kayu salib, lewat kasihnya, anugerahnya yang dia sudah tumpahkan bagi kita semua. Jangan sia-siakan keselamatan itu. Namun mari kita hidup sesuai seturut apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jangan menurut keinginan kita dan pikiran kita sendiri, tapi mari menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di bawah kolong langit tidak ada siapapun yang dapat menjamin kita untuk diselamatkan selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan sekarang ini ada banyak yang bisa membuat kita lalai dalam menjaga keselamatan. Apa saja? Salah satunya mungkin kita lagi dalam keadaan kita bingung, pusing, dan putus asa karena situasi keadaan ekonomi, keamanan. Jangan saudara, itu memang mungkin sedang dialami, terjadi di mana-mana. Tapi sebagai orang percaya tetap teguh kepada panggilan Allah. Tetap teguh kepada apa yang Yesus arahkan bagi kita. Tetap berpegang apa yang firman Allah katakan kepada kita. Ada banyak orang tidak dapat dipercaya. Mereka sering mengikuti arus dunia. Tidak dapat dipercaya dan mereka mengikuti arus dunia. Arus dunia yang mempengaruhi hidup orang itu. Dan ingat saudara, kalau kita mengikuti arus dunia, kita akan tersesat. Kita akan mengalami keterpurukan dalam hidup kita. Beban penderitaan akan bertambah. Beban penderitaan akan membuat kita lebih hidup dalam kegelisahan, hidup dalam keraguan, hidup dalam kekhawatiran.
Tapi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak meragukan kuasa Tuhan, kalau kita tidak meragukan pertolongan Tuhan, kalau kita tidak meragukan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat akhir hidup kita ada tetap bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, buanglah segala sesuatu yang merugikan iman kita. Apa yang merugikan iman kita? Salah satunya, kurang percaya, tidak percaya akan anugerah Tuhan, tidak percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan terjebak pada kesenangan dunia saat ini. Ingat, kesenangan dunia bukan memberikan kekekalan bagi kita. Kita ingat, hari-hari ini banyak orang mencari keuangan dengan cara-cara yang tidak benar, lewat seks bebas, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Mencari cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya, hindari semua ini agar supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Teguran firman Tuhan sering datang kepada kita. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja teguran firman Tuhan. Tapi mari kita simpan dalam hidup kita dan kita renungkan apa teguran itu. Saudara, teguran firman Tuhan kepada kita mengingatkan kita supaya kita jangan terlena, jangan kita terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran yang tidak menguntungkan bagi kita. Kita mudah kehilangan keselamatan. Kita sangat mudah kehilangan anugerah Tuhan kalau kita menyia-nyiakan pemberian Tuhan ini. Banyak orang mulai meninggalkan kekristenan. Banyak orang mulai meninggalkan keselamatan. Banyak orang mulai meninggalkan apa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya hari-hari ini. Karena dengan pacar, karena dengan calon suami, karena calon istri, karena kekayaan, karena jaminan-jaminan yang lain. Saudara, itu semua semu adanya. Itu tidak membawa kepada kekekalan, tidak membawa kepada keselamatan. Dan hasilnya hidup mereka hidup dengan sia-sia kelak nanti. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Kita yang sudah percaya akan Tuhan dan masih tetap teguh kepada panggilan Tuhan, masih tetap teguh pada pimpinan Tuhan. Saudara, kita bersyukur itu semua karena pertolongan Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi, kita jangan sia-siakan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tetaplah pada panggilan Allah. Tetaplah memandang pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dan membebaskan kita daripada segala dosa-dosa kita dan membawa kita kepada keselamatan, yaitu surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan, sampai di sana firman Tuhan saya dapat bawakan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah hidup kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami tidak ikut arus dunia yang dapat menjerumuskan kami, dan kami akan kehilangan keselamatan kalau kami jauh dari Tuhan. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami, kekurangan kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala hal-hal yang jahat. Bebaskan kami dari segala hal-hal manusia yang merusak jalan iman kami. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan para pendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, tetap lawat mereka dengan kasih-Mu, dengan setia-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, apapun yang mereka sudah persembahkan, korbankan, apakah itu keuangan, waktu, berdoa buat pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan GPKD Jemaat Eklesia. Tuhan tolong, biar Tuhan sertai, biar Tuhan bimbing dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, jika ada yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Kekhawatiran, kebimbangan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga, rumah tangga, menghadapi ekonomi, pekerjaan, Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menolong, biar Tuhan sendiri yang memberikan kuasa,
pertolongan yang luar biasa. Karena hanya Engkau saja yang mampu dapat menolong kami pada saat kami dalam keterpurukan Tuhan. Sebab itu kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Perlindungan dan pemeliharaan Allah tetap menyertai bangsa ini, dan keselamatan juga tetap terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa belum datang kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang belum ditebus, mengalami penebusan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, tolong Tuhan, biarlah pakai setiap umat-umat Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.